Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2250. Apakah Anda terluka? Gemuruh. Malam yang dalam tidak damai, dan itu semua disebabkan oleh Ye Chen. Dia hanya menatap telur iblis, sehingga dia tidak melihat gunung di depannya, dan dirobohkan satu per satu. Apakah kamu tidak melihat ke jalan saat berjalan? Atau, apakah kamu memiliki bau menabrak gunung? Apa yang kamu lihat? Banyak orang tercengang, dan mengikuti tatapan Ye Chen untuk melihat Misty. Sayang sekali penglihatan mereka terbatas dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. 8 juta mil jauhnya, Ye Chen memperbaiki tubuhnya, tergantung di atas kota kuno, karena telur ajaib telah berhenti di lubang hitam hari itu, tentu saja, itu akan keluar. Ye Chen melirik ke bawah menurut arah, jika telur iblis keluar dari lubang hitam, itu akan jatuh ke kota kuno di bawah. Saat itu, tidak ada makhluk di kota yang akan selamat. Pandangan inilah yang membuat matanya berbinar. Di kota ini, sebenarnya ada orang yang bereinkarnasi yang juga milik Yan Huang, bernama Huang Dasan. Namun, situasi saat ini tidak tepat, dan dia tidak punya waktu untuk turun. Saya melihat ketiadaan terdistorsi untuk sementara waktu, dan telur iblis keluar dari lubang hitam dan langsung jatuh ke kota kuno. Ye Chen mencibir, memusatkan kekuatan sucinya di telapak kakinya, dan menendang ke arah telur iblis. Paong! Terdengar suara logam dibanting, dan Ye Chen menendang telur iblis yang belum mendarat. Telur ini lebih keras dari yang dia bayangkan. Tendang dia. Isak tangisnya membuat setan dalam telur itu sedikit bingung. Tepat ketika dia bangun, dia ditendang dan kepalanya berdengung. Siapa itu? Kemarahan tiba-tiba meningkat, dan telur iblis itu meledak. Kemudian, saya melihat sosok gelap melompat keluar dari dalam, mungkin karena tubuhnya terlalu berat, dan itu menghancurkan kehampaan. Dibandingkan dengan Raja Iblis lumpuh sebelumnya, pria ini jauh lebih normal. Dia mengenakan baju besi hitam, dengan rambut ungu berkibar, dan ada celah di antara alisnya. Tentu saja, itu adalah mata ketiga biasanya. Orang dengan mata seperti itu memiliki kekuatan yang menakutkan pembunuh iblis. Ye Chen tidak menjawab, dia mengangkat pedangnya dan memotong sungai peri. Destroyer Demon Lord mendengus dingin, dan tangan iblis hitam pekat menyapu langit, melenyapkan Xian He dengan satu telapak tangan, membawa kekuatan yang mendominasi, bahkan Ye Chen terkejut untuk mundur. Prajurit Kaisar. Ye Chen menyipitkan matanya, dan bisa mendengar suara senandung Dao Kaisar di tubuh Raja Iblis punah. Yang membuatnya sedikit lega adalah bahwa itu bukan prajurit Kaisar yang lengkap. Mereka semua adalah Raja Iblis di bawah kursi Kaisar dibandingkan dengan Raja Iblis yang lumpuh. Peralatan Raja Iblis yang lumpuh ini jauh lebih baik. Little Great Sage, berani menyerangku. Raja Iblis penghancur datang ke Jiuk Xiao, berteriak seperti guntur, mengguncang langit, mengangkat tangannya dan menamparnya lagi, memberkati kekuatan ilahi dari prajurit Kaisar yang hancur, menutupi langit dan menutupi bumi, membawa kekuatan penghancur. Dalam hal kekuatan tempur, dia jauh lebih kuat dari Raja Iblis Merah. Ye Chen tetap diam, dan naik ke langit, menusuk telapak tangan Zetian dengan pedang Feng Shen. Raja Iblis Pemadam mendengus dingin, berubah menjadi jejak kaki seperti gunung, dan menginjak udara. Kaki yang begitu berat bisa langsung menghancurkan Kaisar Semu menjadi gumpalan. Beraninya kau menginjakku. Ye Chen mengutuk dan memanggil 8 naga dengan marah. Ledakan. Raja Iblis kehancuran terlempar di tempat, dan dia bukan tandingan naga yang mengibas-ngibaskan ekornya. Pisahkan Kaisar dan jalannya. Ye Chen memarahi dengan dingin, melakukan teknik pemisahan. Segera setelah itu, seberkas cahaya ajaib dipisahkan dari tubuh Raja Iblis Pemadam. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah pisau ajaib, yang memang rusak, dengan sisa kekuatan Kaisar. Kembalilah. Demon Lord Pemadam mendesis. Itu ide yang bagus. Ye Chen melompat ke depan dan memotong, menyebabkan Raja Iblis setengah berlutut. Ah! Raja Iblis meraung, kekuatan sihirnya melonjak, dan dia memanggil bentuk Dharma dari orang luar, dan menahan pedang Ye Chen hidup-hidup. Namun, sebelum dia berdiri, Ye Chen menyerang lagi dengan pedang kedua, masih dalam keadaan mendominasi penampilan,
kali ini pedang menjadi dominan, dan separuh tubuh Raja Iblis terpotong, dan golem bidat juga runtuh. Pemisahan Kaisar dan Dao. Ye Chen berteriak di dalam hatinya, dan menggunakan metode pemisahan rahasia lagi. Pada saat berikutnya, lampu ajaib di tubuh Raja Iblis terbang keluar satu demi satu, dan semua senjata ajaib dan senjata ajaib ditarik keluar. Bukan menyombongkan diri, jika Ye Chen diberi waktu 3 atau 2 detik lagi, dia akan bisa membunuh Raja Iblis. Untuk ini, penghancur Raja Iblis tidak peduli sama sekali, dia berlari mati-matian menuju pisau ajaibnya. Dia harus mengambil kembali prajurit Kaisar yang hancur, dan menghadapi langit dan orang-orang di depannya, itu terlalu jahat. Kemana harus pergi? Ye Chen melintasi langit, menghalangi jalan Raja Iblis pemadam, dan Kaisar Dao Fuxi keluar dalam 99 dan 81 semburan untuk menjebaknya. Pada saat yang sama, peperangan suci Avatar melangkah keluar dan langsung menuju Demon Saber yang rusak. Segel untukku. Tubuh Jihad Dharma berteriak dengan dingin, dan Kaisar Dao Fuxi yang menggunakannya, memenjarakan pisau ajaib yang patah, tidak peduli bagaimana pisau ajaib itu bertabrakan, akan sulit untuk menembus belenggu. Merusak. Raja Iblis Pembasmian meraung dengan marah, dan kekuatan mengerikan bangkit kembali di tubuhnya, menembus Kaisar Dao Fuxi, melompat 9 hari seperti naga hitam, dan kemudian, mata ketiga di antara alis terbuka, dan pedang hitam kepunahan ditembakkan. Keluar. Ye Chen langsung melemparkan Gua Taixu, menelan pedang hitam Nirvana, dan kemudian dunia besar kekacauan terwujud, semuanya berevolusi, dan jalinan Tao memberi kekuatan, menghancurkan kehampaan. Engah. Raja Iblis yang dipadamkan memuntahkan darah, terhuyung-huyung untuk beberapa saat, dan hampir jatuh ke dalam kehampaan. Ketika Ye Chen datang untuk membunuh, telapak tangan emas berubah menjadi gunung yang berat, menekan Raja Iblis pemadam. Membunuh. Raja Iblis penghancur meraung, mengangkat tangannya ke langit. Engah. Darah memercik lagi, Raja Iblis ditekan hingga setengah berlutut dengan telapak tangan, dan tulang iblis patah menjadi 7 dan 80-an. Pada saat ini, tubuh Dharma Jihad datang di belakangnya, dan dengan jari cahaya ilahi, dia menembus kepala Raja Iblis yang lumpuh, bahkan roh primordialnya, dan saling memukul. Sudah berakhir, kata Ye Chen dalam diam, dan memusnahkan alam semesta dengan pedang. Tidak, tidak, tidak. Mata Raja Iblis yang memadam menonjol keluar, dan dia mencium bau kematian. Engah. Pedang Kaisar yang patah menebas, dan Raja Iblis musnah menjadi abu dan asap. Bersamaan dengan itu, semua senjata sihir Raja Iblis diledakkan, termasuk pisau ajaib yang patah. Bos, aku tidak hebat. Tubuh Dharma menegakkan punggungnya. Sebelum Ye Chen menjawab, dia menjentikkan tangannya dengan ringan dan menghancurkan tubuh Dharma, karena takut orang ini akan meledak sendiri sebelum pergi. Ketiadaan, tubuh suci wanita terwujud, melirik ke arah kehampaan tempat iblis penghancur dimakamkan, dan tidak mengatakan apa-apa, seperti hantu, mengambang di kehampaan. Katakan padaku, mengapa iblis itu selalu suka lari ke lubang hitam? Ye Chen melangkah ke langit. Bibir santo wanita itu sedikit terbuka, dan dia ingin mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia terhuyung selangkah dan hampir jatuh ke langit. Dilihat dari ekspresinya, dia sangat kesakitan. Melihat ini, Ye Chen buru-buru melangkah maju dan memeluknya. Tubuh suci wanita itu bahkan lebih menyakitkan, dan napasnya tidak teratur. Apakah kamu terluka? Ye Chen mengerutkan kening, dan sebelum dia bisa memikirkannya, dia mengambil tubuh suci wanita itu dan langsung pergi ke pegunungan terpencil. Dia tidak berpikir itu adalah luka dari pertempuran dengan Raja Iblis. Ekaristi. Setelah beberapa saat, dia jatuh ke hutan. Baru setelah itu dia meletakkan Ekaristi. Keadaan tubuh suci wanita sangat buruk, awalnya rambut indah dengan 3000 benang biru, tetapi tiba-tiba helaiannya berubah menjadi seputih salju, sudut mulutnya berdarah terus-menerus, dan kecantikan yang indah, bahkan tanpa jejak darah, bahkan tidak bisa berdiri dengan kokoh, langsung ke tanah. Adegan berikutnya bahkan lebih mengerikan. Namun, melihat tubuh suci wanita menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, kulit putih dan lembut memiliki lebih banyak kerutan, dan mata indah dari mata jernih itu telah menghabiskan cahaya peri mereka, menjadi sangat keruh, dan menjadi sangat redup. 5 penurunan surga dan manusia. Ye Chen mengerutkan kening dengan ganas. Kondisi tubuh suci wanita saat ini sangat mirip dengan 5 penurunan surga dan manusia. Segera, dia menggelengkan kepalanya lagi.
Silsilah tubuh suci berbeda jenis, dan tidak ada 5 penurunan langit dan manusia. Alasan mengapa tubuh suci wanita seperti ini adalah karena ada yang salah dengan tubuhnya. Adapun masalahnya, dia masih tidak tahu dengan baik. Ketika dia melihatnya, tubuh suci wanita itu mengerang kesakitan, tidak hanya tubuh sucinya yang memburuk dengan cepat, tetapi kultivasinya juga menjadi sangat tidak stabil, dengan postur jatuh. Bagaimana cara menyelamatkanmu? Ye Chen segera bertanya. Tentu saja, yang menanggapinya hanyalah erangan menyakitkan dari santo wanita itu. Sekarang, Ye Chen panik. Meskipun saya tidak terlalu suka melihat wanita gila ini, bagaimanapun, itu adalah tubuh suci, dan itu masih tubuh suci yang sangat dekat dengan Dacheng. Jika menghilang seperti ini, itu akan menjadi omong kosong. Tepat ketika dia kehabisan akal, asal mula tubuh sucinya menjadi gelisah. Tepatnya, ada semacam kekuatan yang memanggil asalnya. Ye Chen mengerutkan kening, menatap santo wanita itu, dan itu adalah asal santo wanita yang memanggilnya. Itu adalah sinyal untuk meminta bantuan, seolah mengatakan, asalmu bisa menyelamatkannya. Dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya melangkah maju, meletakkan telapak tangannya di junior wali perempuan itu, menarik napas dalam-dalam, menggerakkan sumber tubuh, dan menuangkannya ke tubuh wali perempuan itu. Belum lagi, dengan sumber aslinya yang mengalir masuk, keadaan buruk santo wanita itu benar-benar berhenti, dan itu hanya dihentikan, dan ada kemungkinan serangan balik kapan saja. Ye Chen menjadi kejam, menggertakkan giginya dengan erat, matanya penuh kegilaan. Dia menyerahkan lebih banyak sumber aslinya, dan mengirimkannya ke tubuh suci wanita terlepas dari biayanya. Dengan infus terus-menerus, kondisi tubuh suci wanita secara bertahap membaik, dan berangsur-angsur tertidur lelap. Yang tua, orang-orang yang menontonnya sangat sedih. Meski kondisinya baik, kondisi Ye Chen tidak terlalu optimis. Infus asal membuat wajahnya pucat sangat cepat, rambut panjang seperti air terjun memutih tertiup angin, asal iblis bekerja lagi, dan darah yang mengalir dari sudut mulutnya tidak dapat dihentikan. Tetapi dia tidak berhenti, dia hanya tahu bahwa asalnya dapat menyelamatkan tubuh suci wanita, dan dia hanya tahu bahwa tubuh suci wanita dapat menyelamatkan surga. Pada suatu saat, dia berhenti, terhuyung-huyung karena kelelahan, dan dengan angin sepoi-sepoi bertiup, dia jatuh di bawah pohon dan jatuh koma. Dia begitu gila, bola balik, dia menanamkan setengah dari esensi ekaristi. Pada saat ini, dia tidak memiliki banyak darah dan vitalitas, dan dia sangat pendiam. Malam jatuh ke dalam keheningan. Keduanya pingsan, dan tidur damai. Tubuh suci wanita telah kembali ke keadaan semula, bermandikan sinar bulan, seperti keindahan es. Akan melihat Ye Chen lagi, itu cukup menyedihkan, meringkuk di bawah pohon tua dan tidur, rambut putihnya yang berantakan menutupi separuh wajahnya, melalui rambut, apa yang dia lihat penuh dengan jejak waktu, setengah dari aslinya sumber hilang, bahkan lebih tua jelas. Di tengah malam, tubuh suci santo wanita itu bergetar sedikit, dan membuka matanya sedikit. Ketika dia memasuki matanya, yang dia lihat adalah langit berbintang yang luas, bintang-bintang terang bersinar terang. Setelah mendapatkan kembali kewarasannya, dia duduk dan melihat ke samping ke arah Ye Chen di bawah pohon. Melihat kesunyian asal Ye Chen, dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya, karena setengah dari asal Ye Chen telah dituangkan ke dalam tubuhnya, dan sekarang napasnya lemah. Orang suci wanita itu sedikit mengernyit, dan ekspresinya lebih rumit. Dalam kegelapan, arus hangat datang dari perut bagian bawahnya, yang merupakan setengah dari asal Ye Chen, yang telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam asalnya pada tidur lelap sebelumnya. Itu sangat hangat, seperti sinar matahari panas yang dipantulkan oleh hawa dingin. Bulan musim dingin. N. Episode 2251 meminta anggur pernikahan. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di bawah pohon, Ye Chen gemetar, dan membuka matanya dengan lelah, pupilnya redup dan kusam, dia telah kehilangan setengah dari asalnya, dan telah melukai akarnya dengan serius. Setelah 3 atau 2 detik, dia membantu pohon untuk berdiri dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat melihat santo wanita itu. Tiba-tiba, sudut mulutnya berdarah, dan asal mula iblis kembali bekerja. Benar, dia belum memisahkan asal-usul iblis di tubuhnya. Bukannya dia tidak bisa memisahkannya, tapi dia tidak ingin memisahkannya. Dia perlu menggunakan asal-usul iblis di tubuhnya untuk menemukan fondasi iblis. Hanya dengan menghancurkan fondasi dia dapat menyelesaikan krisis ini dari akarnya.
Ditemani seberkas angin sepoi-sepoi, Santo wanita itu memanifestasikan tubuh aslinya. Untuk pertama kalinya, dia tidak berani menatap langsung ke mata Ye Chen. Ye Chen tidak pernah memperhatikan perubahan halus seperti itu, dan matanya sedikit menyipit melihat tubuh suci wanita, ada beberapa petunjuk bekas luka yang mengerikan. Wanita suci itu akhirnya berkata, "Mengapa menyelamatkanku? Kamu cantik." Ye Chen mengangkat bahu, menutup mulutnya dengan tangannya, dan terbatuk. Itu karena hilangnya asal-usulnya, dan juga karena asal-usulnya iblis dalam tubuhnya, yang selalu menyiksanya. Melihatnya seperti ini, ekspresi Santo wanita menjadi lebih rumit. Dia mengabaikan kata-kata Ye Chen, dan hanya membaca kata-kata tulus Ye Chen. Tubuh suci kecil di depannya benar-benar menganggapnya sebagai anggota keluarga. Untuk alasan ini, dia tidak akan ragu untuk mengorbankan semua asalnya. Saat berbicara, langit telah cerah. Keduanya berangkat lagi dan langsung pergi ke kota kuno tempat Huang Dasan berada. Ye Chen dalam keadaan buruk, seolah masuk angin dan kedinginan, batuk sepanjang jalan, batuk darah setiap saat. Orang suci wanita itu tidak bisa berkata apa-apa, dan hanya secara tidak sengaja melihat ke samping ke arah Ye Chen. Pada titik tertentu, kedua pria itu mendarat di depan sebuah kota kuno, dan reinkarnasi Huang Dasan ada di antara mereka. Ye Chen takut, dan berkat dia datang tepat waktu tadi malam, jika tidak, orang-orang di kota kuno ini semua akan ditelan oleh telur iblis dan berubah menjadi mayat hidup. Ketika Fang memasuki kota kuno, Ye Chen mencium semburan kebahagiaan. Wah, senangnya memang ada acara bahagia di kota, ada pasangan baru yang menikah. Ye Chen tersenyum, dia suka melihat kekasih di dunia akhirnya menikah, masih ada berkah. Ketika dia tiba di mansion tempat Huang Dasan berada, ekspresinya menjadi bermakna. Ada apa? Orang yang menikahi istrinya hari ini adalah Huang Dasan. Dari kejauhan terlihat Huang Dasan mengenakan pakaian mempelai pria. Para tamu semuanya adalah biksu. Melihat rumah Huang Dasan, cukup megah. Di kota ini juga dianggap sebagai keluarga besar. Nah, Huang Dasan dalam hal ini hidup ini sangat menarik, dan itu termasuk jenis pohon giok yang menghadap angin, yang benar-benar tidak masuk akal. Ye Chen menggosok tangannya, dan berlari dengan sadar. Karena dia telah menyusul, dia harus meminta segelas anggur pernikahan. Orang suci wanita itu tampak acuh tak acuh, dan mengikuti. Kemarilah, silakan masuk. Huang Dasan hari ini bisa dikatakan bangga dengan angin musim seminya, dia tidak peduli siapa-siapa, dia tidak akan menolak siapapun yang datang, hari ini dia bahagia, meskipun itu adalah pengemis yang datang, dia juga akan menikmati segelas anggur pernikahan. Ketika Ye Chen tiba, Huang Dasan tertegun sejenak, entah kenapa, saat pertama kali melihat Ye Chen, dia merasakan deja vu. Ayo, singkirkan. Ye Chen memberikan pedang kepada Huang Dasan dan memasuki mansion. Huang Dasan sadar, menutup matanya dari Ye Chen, dan tanpa sadar menatap tangannya. Pada pandangan ini, saya cukup takut. Jangan salahkan dia untuk ini, itu hanya karena pedang yang Ye Chen berikan adalah prajurit suci yang hebat. Itu sebenarnya prajurit suci yang hebat, jadi sangat berani. Kepala pelayan di sampingnya bergetar bahkan dengan nada suaranya, dan mata para tamu yang datang untuk memberi selamat padanya semakin bersinar. Wang Daoyou, orang yang masuk lebih awal. Semacam tamu mengelilinginya, menatap Huang Dasan dengan ragu-ragu, dan mengirim tentara suci agung bersamanya. Dengan keberanian seperti itu, semua orang ingin mengetahui identitasnya. Jenis apa hubungannya dengan Huang Dasan? Huang Dasan tidak menjawab, tetapi mencari dalam ingatannya, tidak ada orang seperti Ye Chen. Mansion itu sangat ramai, Ye Chen sudah menemukan tempat duduk di sudut, dan tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Itulah orang yang mengirim seorang prajurit suci yang hebat. Itu benar sekali. Orang-orang dari tempat duduk di sekitar sering datang, menunjuk ke arah Ye Chen dan berbisik, dan mengirim prajurit suci yang agung itu. Orang bodoh manapun tahu milik Ye Chen identitas tidak sederhana. Setelah sekian lama, Huang Dasan juga kembali ke mansion, di antara banyak tamu, dia menemukan Ye Chen dengan sangat akurat. Sejauh ini, apakah dia masih bingung? Mengapa Anda menerima seorang prajurit suci yang hebat dalam keadaan linglung? Ini anggur pernikahan. Ye Chen tidak melihat ke arah Huang Dasan, dia memegang pot anggur untuk menuangkan anggur untuk Santa wanita, dia berkata sambil tersenyum, luangkan waktu untuk membantu senior Tongming di Huang. Aku tidak bisa mengeluarkannya dari Tongming. Orang suci wanita itu berkata dengan ringan.
Ye Chen mengangkat alisnya, dengan wajah penuh ketidakpercayaan, tubuh suci yang sangat dekat dengan Da Cheng, akan melewati kegelapan dan tidak keluar dari kaisar, sungguh bohong. Untuk sementara, wajah Ye Chen menjadi gelap lagi, dia tidak bisa bernapas, dan batuk seteguk darah, nenekmu, aku memberimu setengah dari sumberku, dan aku bahkan tidak ingin membantu. Orang suci wanita itu bisa mendengar kata-katanya yang tulus, tetapi tetap diam. Kali ini, dia tidak berbohong kepada Ye Chen, dia benar-benar tidak tahu, karena alasannya, itu terkait dengan rahasianya, jelas, dia tidak bisa mengungkapkannya kepada Ye Chen. Di satu sisi, Ye Chen panik, membawa kembali anggur yang dia tuangkan untuk wali perempuan, dan terus menatap perut bagian bawah wali perempuan, apa yang kamu lihat? Tentu saja, lihat asalnya, yaitu setengah dari asal ekaristinya, semuanya diumpankan ke anjing. Pengantin wanita ada di sini. Setelah semua orang duduk, pembawa acara berteriak. Di bawah perhatian semua orang, seorang wanita datang perlahan dengan dukungan dua pelayan, dia mengenakan gaun pengantin merah, mencerminkan wajahnya yang seperti buah persik, matanya melihat ke depan, bersinar dengan kecemerlangan yang cemerlang, bibirnya yang merah dan gigi yang menawan dan menawan. Seorang wanita di dunia ini memang pengantin yang sudah menikah. Yang paling cantik. Kamu memiliki mata yang bagus, kata Ye Chen sambil tersenyum. Mata santo wanita menjadi terobsesi, bahkan sedikit linglung, menatap mempelai wanita dengan ekspresi kabur, lebih tepatnya, pada gaun pengantin mempelai wanita, merah cerah dan cantik, dia juga seorang wanita, dan ingin mencobanya, itu harus indah. Satu busur ke langit dan bumi. Dua busur ke aula tinggi. Saat pembawa acara berteriak, santo wanita itu menurunkan matanya, dan tidak lupa mengulurkan tangannya untuk mengambil gelas anggur yang dimiliki Ye Chen dibawa ke mulutnya, dan meminumnya dalam satu tegukan. Ye Chen menyipitkan mata dan melirik gadis ini, apakah dia akan menuangkannya sendiri jika dia ingin minum. Orang suci wanita tidak menanggapi, dia dengan lembut memutar tangannya, dan melalui bayang-bayang kerumunan, dia menangkap kekuatan reinkarnasi di tubuh Huang Dasan, yang merupakan kekuatan ilusi, yang tidak dapat dilihat oleh mata para tamu. Hadiah. Dunia tidak dapat melihatnya, tetapi Tuan Muda Ye melihatnya secara nyata, tidak hanya dia melihatnya, tetapi dia juga diam-diam menyimpulkannya, dan entah bagaimana, dia menemukan jejak kebenaran. Selama upacara pernikahan yang riuh, pikirannya beralih ke pemahaman. Kekuatan reinkarnasi itu misterius dan misterius, tidak semua orang memiliki kekuatan misterius semacam ini, hanya mereka yang pernah mengalami reinkarnasi yang dapat benar-benar memilikinya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah menggunakan teknik reinkarnasi celestial. Namun, setelah kembali dari dunia bawah, teknik reinkarnasi celestial terkadang tidak efektif. Dia juga memikirkan alasannya, dan itu tidak dapat dipisahkan dari 6 alam reinkarnasi. Kekuatan, dan kemudian untuk memahami hukum reinkarnasi. Saat dia bermeditasi, wali perempuan itu memegang tangannya lagi dan menyerap kekuatan reinkarnasi. Pada saat ini, mata Ye Chen berkedip. Ini adalah ketiga kalinya santo wanita itu melakukan metode ini di depannya. 3 kali sudah cukup baginya. Jejak kebingungan terakhir, dengan deduksi mata reinkarnasi, adalah sepenuhnya tercerahkan. Cobalah, Ye Chen mengangkat tangannya sedikit, dan juga melalui bayangan sosok besar, dia menggunakan teknik menelan pada Huang Dasan. Belum lagi, itu benar-benar berhasil. Sehelai kekuatan reinkarnasi seperti sehelai rambut diserap oleh dia, dan itu ada di sela-sela jari, kamu tidak bisa melihat atau menyentuhnya, tapi kamu benar-benar bisa merasakannya, itu lebih misterius dari yang dia bayangkan. Saat dia dengan lembut menggosok jarinya, kekuatan reinkarnasi bergabung ke dalam tubuhnya. Kekuatan reinkarnasi memasuki tubuh, dan rasanya sangat aneh, dan Dao juga gemetar. Mata Ye Chen berkedip, seolah-olah dia telah menemukan harta karun, harta yang membuatnya gembira, dengan menelan keabadian semacam ini, dia akan memiliki lebih banyak kekuatan reinkarnasi. Pria ini tertawa, tersenyum, dan tidak lupa mengintip tubuh wanita suci itu, katanya, bahkan jika Anda tidak mengajari saya bisa mempelajarinya. Saya sangat pandai mencuri. Orang suci wanita itu diam, minum satu cangkir demi satu, minum untuk dirinya sendiri, jahe masih tua dan panas, dia tidak bisa melihat melalui pikiran Ye Chen. Hanya untuk memamerkannya. Serangkaian tindakannya, melihat Kaisar Hades dan Kaisar, cukup membingungkan. Karena itu ada hubungannya dengan iblis surgawi, dalam arti tertentu, itu bertentangan dengan Ye Chen.
Ini diam-diam menunjukkan kekuatan menyerap reinkarnasi untuk Ye Chen. Apa arti dari metode? Adalah untuk membalas kebaikan. Apakah ini sebuah konspirasi? Atau, apakah itu rasa bersalah? Mata kedua makhluk tertinggi itu dalam, dan mereka tidak bisa lagi melihat melalui tubuh suci wanita, posisi seperti apa dia, dan peran apa yang dia mainkan di antara surga dan iblis. Satu helai lagi. Di sini, Ye Chen, yang tidak mengetahui niat baik dari tubuh suci wanita, diam-diam menyerap kekuatan reinkarnasi, tetapi reinkarnasi Huang Dasan tidak mengetahuinya sama sekali. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba ada ledakan di kehampaan, menyebabkan semua tamu mengangkat mata. Tapi melihat satu sisi ketiadaan, awan dan kabut bergulung, roh jahat menguasai, 3 sosok kabur datang dari langit, 1 lelaki tua berambut ungu, 1 pemuda berpakaian putih, sedangkan untuk orang ketiga, dia bukan manusia. Dia memiliki tanduk di kepalanya, menilai dari tubuhnya, itu harus menjadi binatang bertanduk tunggal. Mereka bertiga sangat kuat, dan mereka semua berada di alam suci besar. Di antara mereka, lelaki tua berambut ungu memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan 1 kaki telah melangkah ke alam kaisar semu. Karena kedatangan mereka bertiga, 100 hari yang cerah langsung diselimuti kegelapan, dan paksaan kuat dari orang suci agung membuat wajah semua orang yang hadir menjadi pucat. Wajah Huang Dasan jelek, dan dia sepertinya mengenali mereka bertiga, dan pengantin wanita yang dikirim ke kamar pengantin belum lama ini keluar lagi dengan gaun pengantinnya. Huang Dasan mengenalnya, dia mengenal dirinya sendiri, mereka adalah musuh, mereka datang untuk membalas dendam. Di sudut, Ye Chen akhirnya tenang. Dia melirik ke langit, dan tidak sulit untuk melihat bahwa mereka bertiga tidak baik. Terus terang, mereka hanya di sini untuk membuat masalah. Ketika dia menikah dengan sialan, beberapa dari mereka lari untuk membuat masalah, dan dia menggali lubang dan menguburnya. Saat berbicara, 3 orang bijak agung telah tiba, dan mereka semua akan mendarat di tanah. Mereka berdiri di kehampaan, menghadap ke Huang Dasan dan mempelai wanita, atau dengan kata lain, menghadap ke semua orang yang hadir. Darah. Hari ini, sangat hidup. Pria muda berbaju putih itu tersenyum, melirik Huang Dasan, dan kemudian menatap Fight, matanya yang jahat penuh dengan cabul dan cahaya jahat. Minta minuman pernikahan. Orang bijak unicorn menjilat lidah merahnya, semua gigi putihnya terbuka, dia hanya menatap pengantin wanita, wanita berbaju pengantin, dia juga sangat menyukainya. Mati rasa yang menyakitkan pada wanita itu seharusnya sangat indah. Harta karun telah diambil, apalagi yang ingin kamu lakukan? Huang Dasan berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak terlalu menyukai nadamu. Pria tua berambut ungu itu berkata dengan ringan, gunung paksaan tiba-tiba muncul, menyebabkan Huang Dasan menekuk kakinya dan batuk darah. Kebetulan aku juga tidak suka nada suaramu. Kata-kata berkabut terdengar dari sudut, dan Ye Chen berbicara, mengistirahatkan dagunya dengan 1 tangan, menatap lelaki tua berambut ungu itu.